Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang satu teori, di mana teori ini merupakan teori dari socio-psychological tradition, tradisi pertama ya yang eh, berkaitan dengan bagaimana komunikasi ini dianggap sebagai dampak dari komunikasi interpersonal. Jadi dalam tradisi socio-psychological, salah satu teori yang bisa dipakai untuk eh, menganalisis fenomena-fenomena dampak komunikasi interpersonal itu adalah social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Teori ini dikembangkan oleh dua psikolog besar, yaitu Altman dan Taylor, di mana mereka berdua ini fokus pada bagaimana penetrasi sosial yang terjadi pada sebuah hubungan interpersonal. Teori ini percaya bahwa dalam sebuah hubungan interpersonal itu terjadi penetrasi sosial. Penetrasi sosial itu bagaimana ketika seseorang mulai PDKT atau mendekati orang lain dalam konteks komunikasi interpersonal gitu ya, itu caranya gimana sih? Nah, ternyata seseorang itu menjadi teman atau menjadi romantic partner itu nggak begitu saja, tapi ada prosesnya. Nah, proses itu yang disebut sebagai penetrasi sosial. Dalam social penetration theory, ini diri seseorang itu dianggap sebagai dianggap seperti bawang, di mana teman-teman bisa lihat di screen di sini juga bahwa bawangnya umbi yang dia tuh terdiri dari beberapa lapisan kan. Lapisan-lapisan ini yang mulai dari lapisan terluar sampai lapisan yang paling dalam. Lapisan paling luar itu adalah lapisan-lapisan yang gampang sekali ditembus kita. Gampang sekali ketika kita kepo dengan lapisan terluar, orang itu dengan mudahnya akan membagikan eh, lapisan terluarnya atau sering disebut sebagai biographical data. Biographical data ini adalah data-data yang termasuk biografi publik yang mungkin teman-teman tidak ragu untuk membagikannya di ruang-ruang publik, kayak contohnya di media sosial. Mungkin teman-teman nama nama teman-teman dipakai sebagai username, itu artinya nama kalian sebagai bagian dari biographical data itu bersifat publik. Kemudian lapisan kedua itu adalah preference atau selera, kemudian goals, religious conviction, kemudian ada fears and fantasies, sama yang terakhir itu adalah self concept atau concept of self. Nah, jadi bisa terlihat di sini bahwa ketika kita mulai mendekati seseorang untuk menjalin sebuah hubungan, itu kita sebenarnya kayak lagi ngupas bawang. Jadi kita itu akan berusaha untuk nyari tahu itu urut dari biographical data, dari yang publik sampai yang sifatnya tuh private. Makanya nggak mungkin kalau kita baru ketemu sama orang itu hari ini, terus kita langsung tanya tentang apa sih ketakutan dalam hidup kamu gitu. Itu kan pasti kayak word banget, pasti akan jadi tidak terlalu menyenangkan gitu. Kenapa? Karena menurut Taylor dan Almas itu perlu adanya waktu untuk mengupas satu lapisan per lapisan yang lain. Nah, ini adalah asumsi-asumsi dari teori social penetration. Jadi, manusia itu lebih sering dan lebih cepat dalam menukarkan informasi-informasi yang sifatnya publik yang ada pada lapisan-lapisan terluar, sementara ketika lapisan makin ke dalam itu akan lebih lambat gitu. Jadi bukan berarti oh kan kita tahu ada 6 lapisan, berarti kalau satu lapisan 1 minggu berarti 6 minggu kita udah tahu konsep dirinya, itu nggak kayak gitu. Karena dari satu lapisan ke lapisan yang paling dalam itu biasanya justru malah melambat. Kemudian proses ketika kita mengupas lapisan itu disebut sebagai pengungkapan diri atau self disclosure yang dalam hubungan itu sifatnya itu timbal balik. Jadi ketika kita sedang melakukan PDKT nih, pengen berteman dengan orang lain, terus ketika kita yang terus-terusan ngasih lapisan-lapisan ke kita, tapi orang tersebut tidak pernah ngasih lapisan ke kita, itu hubungan nggak akan berkembang. Jadi harus masing-masing itu mau lagi nyeritain tentang selera musik gitu ya contohnya, itu kan masuk ke preference. Kalau kita hanya tahu preference dia, tapi dia tidak mau tahu tentang preference kita, itu pasti hubungan yang nggak akan ke lapisan yang selanjutnya, tapi masih akan stuck di lapisan itu. Karena self disclosure sifatnya itu saling, jadi harus keduanya. Kemudian yang ketiga, proses
pengungkapan atau penetrasi itu awalnya tuh cepat, tapi akan melambat dan, melambat ketika masuk ke lapisan yang paling dalam. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa, lapisan paling dalam itu lapisan yang mungkin butuh waktu yang nggak bisa diprediksi gitu, nggak bisa kayak, oke ditarget satu lapisan 1 minggu kayak gitu, terus kemudian sampai ke minggu ke-6 kita sudah tahu konsep diri masing-masing, itu nggak bisa kayak gitu. Kemudian asumsi yang terakhir, jadi selain ada proses pengungkapan, juga ada proses kebalikannya yang disebut sebagai depenetrasi. Depenetrasi itu adalah ketika adanya proses, penarikan bertahap, lapis demi lapis. Jadi ketika teman-teman lagi PDKT terus ngerasa bahwa si, partner ini itu kayaknya nggak mau lagi berteman dengan teman-teman, udah nggak lagi menanggapi, udah nggak lagi melakukan pengungkapan diri, itu adalah proses yang disebut sebagai depenetrasi, kebalikan dari penetrasi. Mungkin dia merasa bahwa setelah menemukan lapisan kedua ternyata kayaknya nggak terlalu klik, nggak terlalu nyambung gitu ya. Oke, selain berkaitan dengan menganalogikan seseorang sebagai bawang, bangunan konsep dalam teori social penetration itu adalah tentang kedalaman dan keluasan. The depth itu soal kedalamannya, sementara the breadth itu soal, keluasannya. Jadi kayak contohnya, tadi kan lapisan satu-satu, salah satu contohnya adalah preference. Preference itu kan secara the depth dia ya kedalamannya ya segitu aja, karena dia memang lapisan kedua kan, itu disebut sebagai the depth-nya. Sementara the breadth itu adalah keluasan dari selera. Keluasan dari selera itu kan banyak banget, ada mulai dari selera makan, selera warna, kemudian selera musik, sampai ke selera, apa namanya, olahraga dan segala macamnya, kayak gitu. Jadi untuk, sampai ke lapisan ketiga, semua selera itu harus sudah selesai dibahas duluan, gitu. Jadi yang disebut bahwa hubungan tuh dekat atau enggak, itu bukan hanya dia dalam, tapi juga luas. Jadi butuh kedalaman dan butuh keluasan untuk menjustifikasi bahwa, oh ini hubungan dekat, oh ini hubungan tidak dekat. Teori ini mengacu kepada teori lain yang disebut sebagai social exchange theory atau teori pertukaran sosial, di mana dalam teori pertukaran sosial ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah manusia yang selalu bertransaksi, terutama ketika membangun sebuah hubungan. Jadi kita itu sebagai makhluk yang nggak mau rugi, yang selalu transaksional, itu selalu punya hubungan yang kita ngerasa kalau kita tuh untung. Jadi, dalam sebuah hubungan itu kalau kita merasa untung, ya kita akan melanjutkan hubungan, kalau kita merasa rugi, ya kita nggak akan melanjutkan sebuah hubungan. Kemudian si Taylor dan, Altman ini kemudian menyediakan yang namanya analisis rewards sama cost-nya. Analisis reward, dan cost ini berkaitan dengan rumusan-rumusan kenapa orang tuh mau melanjutkan hubungan, kenapa orang tuh nggak mau melanjutkan hubungan. Ada beberapa, formula di sini yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah untuk mengukur yang namanya hasil atau outcome. Jadi hasil atau outcome itu adalah biaya dikurangi imbalan, cost dikurangi sama rewards-nya. Jadi untuk mengukur, outcome atau kedekatan, itu kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu biaya yang kita keluarkan dalam menjalin hubungan. Saya berteman dengan X itu agak ribet, soalnya si X nih rumahnya jauh banget, jadi saya harus mengeluarkan bensin banyak selama 1 minggu gitu ya. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk ke sana itu lebih jauh, jadi butuh waktu yang lebih lama, itu adalah biaya yang saya keluarkan untuk hubungan pertemanan ini. Kemudian rewards-nya, apa sih yang saya dapat dari ketika saya berteman sama si X ini? Oh ternyata saya dapat namanya social support, dia orangnya baik, kemudian dia bisa bantuin ngerjain tugas gitu ya. Nah, outcome ini adalah ketika saya mempertimbangkan apakah bensin dan waktu yang cukup lama untuk yang dikeluarkan itu seimbang dengan reward yang dikasih oleh si X ini ke saya. Jadi itu tuh worth it nggak sih untuk dilakukan terus-menerus, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah tahu outcome, kita ngerasa bahwa, oh kayaknya, masih oke-oke aja sih, kayaknya saya lebih butuh social support dibanding, bensin yang nggak seberapa itu, gitu. Mungkin saya akan berpikir seperti itu. Tapi, tahap yang selanjutnya adalah saya melakukan yang namanya comparison level. Comparison level itu adalah seberapa jauh
hubungan interpersonal itu membuat kita bahagia atau tidak bahagia gitu. Jadi dengan tadi yang bensin segitu, dengan waktu yang lama banget harus ke sana, tapi saya dapat social support tuh, kita tuh bahagia apa enggak? Nah, setelah menentukan bahagia atau tidak bahagia, kita akan menentukan hasil akhir itu ketika kita melakukan namanya satu step lagi disebut comparison levels of alternative. Comparison levels of alternative adalah, ketika kita membandingkan kemungkinan dengan hubungan dengan orang lain. Jadi, kan saya berteman sama X itu saya dapat kayak gini, tapi saya keluar, duit segini nih sebulan contohnya. Nah, saya akan membayangkan ketika saya berteman dengan si B, itu saya akan mendapatkan hal yang sama atau enggak. Oh ternyata setelah saya bayangin, kayaknya B itu nggak sebaik si X ini. Kemungkinan kecil bahwa berteman dengan si B ini akan lebih bahagia ketimbang si X. Ketika saya berpikir seperti itu, maka kemungkinan, saya akan tetap stay dengan X, karena saya merasa bahwa tadi rewards-nya lebih oke, kemudian hubungan itu membuat saya bahagia, dan yang terakhir ketika menjalin dengan hubungan dengan orang lain mungkin nggak se-worth it dengan si X ini. Kemudian ini adalah, rumus dari tadi penjelasan saya tadi ya. Jadi, hubungan itu akan berlanjut ketika outcome itu lebih besar dibanding, perbandingan dengan orang lain dan lebih besar dari, kebahagiaan yang didapatkan dari sebuah hubungan. Jadi teori ini tuh mengandaikan hubungan interpersonal itu seperti hubungan untung rugi yang, kita tuh nggak dapat dari orang lain dan kita sudah merasa bahagia dengan hubungan interpersonal tersebut. Jadi kalau menurut teori ini juga diprediksi kalau kita itu nggak punya teman alias kita tuh selalu, diputuskan untuk tidak berteman sama orang lain, ya mungkin kita orangnya cuma bikin rugi. Jadi itu adalah hal yang diprediksi dari teori ini. Karena teori ini memang teori-teori objektif paradigmanya. Jadi sudah jelas bahwa rumus kayak gini itu sudah menunjukkan bahwa, teori ini tuh teori yang punya paradigma objektif. Nah kemudian yang kedua adalah, the use of the theory, jadi bagaimana penggunaan teorinya. Kalau tadi kan teman-teman sudah tahu, teorinya, bangunan teorinya, asumsi-asumsi dalam teorinya. Jadi untuk, selanjutnya adalah bagaimana penggunaan dari teorinya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa salah satu, penggunaan teorinya ini menjadi contohnya ya. Jadi self-disclosure overview of women in starting relationship with a man via Bumble application during the COVID-19 pandemic. Jadi ini jurnal ini akan digunakan sebagai istilahnya, contoh, untuk menjawab pertanyaan 1 sampai pertanyaan nomor 4. Seperti biasa kita harus cek dulu untuk abstraknya. Jadi di sini itu untuk melihat bagaimana overview dari sebuah penelitian. Kemudian preface ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tentang fenomena komunikasi apa sih yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah dibaca-baca ternyata penelitian ini itu terkait dengan, apa namanya, PSBB atau large scale social restriction yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat, COVID-19 yang ternyata salah satu dampaknya adalah the loneliness atau kesepian yang dirasakan oleh sebagian orang. Jadi penelitian ini tuh membahas tentang bagaimana, pada saat pandemi itu menuai berbagai fenomena komunikasi, kan salah satunya tadi ya, loneliness atau kesepian yang dirasakan sebagian orang karena tidak bisa bersosialisasi secara, offline dengan orang lain. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjalin sebuah hubungan interpersonal. Jadi, sebagai makhluk sosial gitu ya, dalam membangun sebuah hubungan itu, kita manusia itu sering mengandalkan yang namanya offline meeting kan. Kita selalu merasa bahwa kayaknya dating online itu hanya untuk mencari, tapi bukan untuk membangun sebuah hubungan. Nah, pada saat pandemi COVID-19, orang-orang yang, mencari, pasangan itu mau tidak mau harus membangun hubungan itu melalui, online dating application atau kalau di sini itu pakainya Bumble. Meskipun hal itu juga, bukan tidak semulus yang dipikirkan, karena kita tahu, menurut latar belakangnya ini ada 32.792
kasus penipuan yang melibatkan, online dating application. Jadi selama pandemi aja, selama 2020. Jadi Bumble sebagai salah satu aplikasi online dating itu juga menuai banyak sekali permasalahan. Nah, itulah yang dibahas dalam penelitian ini. Lebih khusus lagi, itu adalah bagaimana perempuannya yang menjalin sebuah hubungan, melalui, online dating application selama pandemi COVID-19. Itu adalah pertanyaan nomor satu. Kemudian yang kedua adalah teori apa sih yang dipakai dalam penelitian ini gitu ya. Sebenarnya tadi sudah dibahas tentang bagaimana, self disclosure. Self disclosure ini bagian dari social penetration theory yang tadi udah dijelasin tentang bawang tadi ya, tentang tahap-tahapannya. Nah, di sini dia pakai self disclosure theory in women, kemudian dating apps, dan yang terakhir jelas social penetration as a main theory that is journal use. Nah, dari sini kelihatan bahwa penjelasan social penetration teorinya itu sedikit berbeda dengan yang tadi saya jelas. Jadi di sini dia fokus ke stage-stage-nya aja. Jadi orientation stage, kemudian di effective exchange stage, kemudian apa namanya, layer ketiga, dan yang terakhir itu yang layer keempat. Ternyata dia pakainya kayak gitu. Kemudian research method seperti biasa kita skip karena kita tidak belajar tentang methods. Nah, kita langsung ke result and discussion. Nah, result and discussion ini untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana teori ini digunakan. Bagaimana teori ini digunakan, itu kita bisa mengidentifikasi melalui subtitle dari result and discussion. Yang pertama adalah starting an interpersonal relationship. Jadi, untuk menjalin sebuah hubungan dalam teori ini, dalam penelitian ini, mohon maaf, jadi dalam penelitian ini itu ternyata punya yang namanya similarity, closeness, reinforce, physical and personal attractive, socioeconomic and educational status. Nah, dalam online dating aplikasi Bumble itu ada profil atau bio itu menunjukkan background atau selera dari individu. Jadi udah sampai ke layer yang kedua nih, teman-teman. Jadi bukan lagi hanya biographical data yang sifatnya publik, tapi sudah ke preference. Nah, itu biasanya mereka melihat profil dari lawan jenis, preferensinya kayak gimana, terus kalau mereka, ada banyak sekali kesamaan tentang preference, mereka biasanya akan, match dalam Bumble tersebut. Kemudian, penggunaan teori yang kedua itu adalah relationship stage in interpersonal communication. Jadi, dalam penelitian ini itu fokus kepada, 4 tahap dalam, interpersonal stage tadi. Jadi yang pertama itu orientation stage sebagai the outer layer of onion, jadi gimana pas mereka matching, kemudian layer kedua itu mulai berkaitan dengan hobbies and preference, kemudian layer ketiga itu mereka mulai ngobrolin tentang bagaimana pertukaran-pertukaran yang ada dalam, kehidupan mereka gitu ya, kayak, pengalaman-pengalaman mereka, kayak gitu, dengan lebih, dalam, fokus on deeper and more personal feelings, jadi tentang perasaan, bagaimana apakah mereka tertarik atau enggak, bagaimana perasaannya menyikapi sebuah, sesuatu hal, kayak gitu, termasuk hal-hal yang seperti itu. Sampai yang kemudian pada next stage atau the last stage, itu tentang stable, exchange stage or the core of onion layer. Jadi informasi yang didiskusikan dalam, tahap terakhir ini sangat dalam. Contohnya tentang deepest emotional feelings termasuk fears sama fantasies dan konsep dirinya. Nah, itu terjadi di, dating apps karena pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan offline, meetings. Nah, dalam penelitian ini juga selain tentang stage-nya, itu tentang kedalaman dari sebuah hubungan. Kedalaman hubungan ini berkaitan dengan bagaimana sedikit berbeda dengan relationship depth yang saya jelaskan dalam teori sebelumnya, kan dia justru menggunakan teori lain yaitu De Vito's theory. Ini lumrah dalam sebuah penelitian ketika menggabungkan satu teori dengan teori yang lain. Tapi apa namanya, ya kita nggak perlu belajar tentang teorinya. Jadi kita bisa skip
aja termasuk dengan breadth of language-nya. Karena breadth of language ini justru menggunakan teori lain juga yaitu Jorat yang, memiliki perbedaan pada, teori yang tadi saya jelasin. Nah, itu untuk, apa namanya, bagaimana teori ini dipakai dan kemudian untuk hasilnya itu kita bisa lihat dalam conclusion and recommendation atau conclusion aja biasanya. Jadi ternyata, setelah melakukan penelitian jadi, keterbukaan perempuan terhadap laki-laki dalam, apa namanya, aplikasi Bumble pada saat Covid, itu ada beberapa temuan penelitian. Yang pertama itu adalah Bumble sebagai dating apps itu dipakai untuk awal-awal self disclosure. Jadi face to face communication, jadi meskipun tidak secara langsung gitu ya, tapi menggunakan aplikasi lain, jadi Bumble ini hanya digunakan sebagai awalan dari untuk nyari aja, tapi untuk membangun hubungan perlu, face to face meeting stage di mana untuk cek apakah benar, atau ada penipuan atau enggak. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan penggunaan Bumble tadi. Jadi Bumble itu ternyata punya lumayan, permasalahan. Kenapa? Karena ada beberapa yang bisa, sangat mudah terbuka, ada juga yang tidak terbuka. Nah, itu tuh biasanya tergantung dari orangnya. Jadi bagaimana, apakah dia introvert atau ekstrovert, jadi dia lebih mudah untuk bercerita atau dia tidak mudah bercerita. Temuan lain yang menarik dalam penelitian ini adalah meskipun, apa namanya, dating mereka itu dilakukan pada saat PPKM, tapi mereka tetap tidak bisa mempercayai dating apps itu kayak 100% gitu ya. Jadi selain ada face to face, communication, itu mereka juga memaksakan adanya pertemuan secara offline. Jadi biasanya mereka ketemu di mobil atau di private karena beberapa itu terutama perempuannya itu merasa merasa khawatir. Nah, dalam penelitian ini kan fokusannya kepada perempuan ya. Jadi ada kekhawatiran dari perempuan untuk mereka tuh takut tidak dikenali karena mungkin dia menggunakan filter atau menggunakan, efek gitu ya dalam, profile picture-nya sebagai, layer pertama. Kemudian, mereka juga mencegah adanya kejahatan-kejahatan atau penipuan-penipuan, lawan jenis ketika, mereka ketemu. Jadi kalau ketemu rasa percayanya itu akan lebih, mudah tumbuh ketimbang hanya mengandalkan Bumble atau face to face direct communication pakai aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Itu teman-teman untuk penggunaan teorinya mulai dari 1 sampai nomor 4. Kemudian yang terkait dengan penjelasan teorinya seperti yang tadi saya sudah mention di sela-sela penjelasan, bahwa ternyata ada beberapa perbedaan antara, teori yang dipakai dalam jurnal dengan teori yang tadi saya jelasin. Salah satunya adalah the depth and the breadth of relationship yang tadinya itu pakai rumus, tapi dia nggak pakai rumus, gitu. Jadi, ternyata seiring dengan perkembangan, penelitian dan perkembangan peradaban manusia gitu ya, itu teori juga bisa digabungkan dengan teori-teori yang lain. Hal ini mungkin kemungkinan itu dilakukan sama si, author atau penulis dari jurnal ini, karena dia memperlakukan teori social penetration itu bukan sebagai objektif teori, tapi justru interpretive teori. Yang ini juga menandai adanya perkembangan teori di mana yang tadinya seperti kita ketahui bahwa social penetration theory itu masuk ke tradisi socio-psychological, di mana dia itu masuk ke paradigma objektif, tapi ternyata seiring dengan perkembangan, teori ini bisa kok dipakai sebagai interpretive approach dengan, posisinya yang tetap sebagai socio-psychological tradition theory, gitu teman-teman. Itu terkait dengan penjelasan teorinya sekaligus penjelasan tentang the use of the theory. Itu saja sebagai contoh sebelum teman-teman nanti akan mempresentasikan the use of the theory masing-masing dari kelompoknya. So, thank you for attention. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.